Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Harahap. NPM saya 19150073. Prodi saya Vokasional Informatika semester 5. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS, yaitu mata pelajaran Sistem Pendukung Keputusan. Di mana soal yang pertama, jelaskan secara ringkas menurut pemahaman saudara tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan. Oke. Dimana jawaban menurut pendapat saya yaitu konsep sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem informasi di mana sistem tersebut dapat menyediakan dukungan informasi yang valid atau interaktif dalam mengambil sebuah keputusan yang biasanya dipakai oleh para manajer dan praktisi. Dan soal yang kedua yaitu gambarkan dan jelaskan menurut pemahaman saudara tentang kerangka kerja pendukung keputusan. Kerangka kerja sistem keputusan yang pertama yaitu kita harus menentukan tipe keputusan, tipe kontrol, dan dukungan teknologi yang diperlukan. Oke, dalam tipe keputusan ini ada beberapa kategori ya, yaitu terstruktur, semi struktur, tidak terstruktur, dan dukungan. Dan dalam tipe kontrol yang terkait dengan kontrol operasional, kontrol manajemen, perencanaan strategis, ini memiliki kaitannya atau saling berhubungan. Di mana kontrol operasional itu kita harus merencanakan piutang dagang accounts, receivable atau dan order entry. Dan kontrol manajemennya harus kita analisis anggaran dan jadwal produk. Dan untuk perencanaan strategisnya yaitu manajemen keuangan dan lokasi gudang. Berikutnya, dalam kontrol operasionalnya harus kita buat juga penjadwalan produksi, kontrol investor. Dalam kontrol manajemennya yaitu evaluasi kredit, persiapan anggaran, dan perencanaan strategisnya membangun pabrik baru dan perancangan kompensasi. Selanjutnya yaitu dalam kontrol operasionalnya memilih sampul depan untuk majalah, membeli perangkat lunak, dan kontrol manajerialnya di sini negosiasi lobby membeli perangkat keras, dan perencanaan strategisnya yaitu perencanaan R&D, pengembangan teknologi baru, dan analisis dalam SIM atau ilmu manajemen. Kontrol manajerialnya yaitu ilmu manajemen juga, dan ditambah DSS, IS, dan IIS. Begitu juga dengan perencanaan strategisnya EIS, ES, jaringan saraf. Dan untuk dukungan teknologi yang diperlukan yaitu sistem informasi pemrosesan transaksi, DSS, dan DSS, IS, jaringan saraf. Oke. Selanjutnya soal nomor 3. Dimana soal nomor 3, pada materi komponen sistem pendukung keputusan terdapat bagian materi sumber data yang bersumber dari internal, eksternal, dan privat. Jelaskan pendapat saudara mengenai ketiga sumber data tersebut beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama yaitu sumber data. Sumber data
yang bersumber dari internal, menurut pendapat saya adalah sebuah data yang sudah ada dalam suatu organisasi dan dikendalikan oleh organisasi itu juga, yang berupa data mengenai orang, produk, layanan, proses, dan contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu data tentang penjualan, data tentang pegawai, data tentang penjualan produksi. Selanjutnya yaitu data eksternal, menurut pendapat saya adalah data yang bersumber dari luar sistem, dan data ini biasanya tidak bisa dikendalikan oleh sebuah organisasi. Contohnya yaitu peraturan perundang-undangan, harga pasar, kurs dolar, dan keadaan pesaing. Selanjutnya, data privat atau personal. Menurut pendapat saya yaitu data yang mengenai kepakaran atau naluri dari user terhadap masalah yang akan diselesaikan, yaitu dapat berupa pendapat dari user atau orang mengenai variabel yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah, atau nilai dari suatu variabel data tersebut bersifat subjektif. Oke, contohnya seperti milik barang pribadi ya. Selanjutnya soal keempat, jelaskan secara ringkas kesimpulan dari makalah kelompok saudara. Oke, dari kesimpulan makalah yang telah kami buat atau kelompok kami buat, dari kesimpulan yang kami dapat yaitu sistem pendukung keputusan dirancang memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel dalam perusahaan. Sistem pendukung keputusan membantu memberikan alternatif pada proses pengambilan keputusan. Konsep DSS merupakan sebuah sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat tidak struktur. Kesimpulan yang kami dapat atau kesimpulan dari kerja kelompok kami di sini yaitu sistem pendukung keputusan dirancang memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel dalam perusahaan. Sistem pendukung keputusan membantu memberikan alternatif pada proses pengambilan keputusan. Konsep DSS merupakan sebuah sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat tidak struktur dan semi terstruktur. Tujuan dari SPK yaitu untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan dengan lebih baik. Oke, dan soal yang terakhir atau kelima, jabarkan secara ringkas mengenai contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di mana contoh yang telah saya dapatkan di sini yaitu seperti dalam pemilihan presiden atau DPR, kepala desa, atau yang sekarang lagi musim yaitu bantuan COVID yang menggunakan metode simple additive awakening atau disingkat dengan SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Mohon diterima Bu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.